Bab 136. Pukul 10 pagi, 1 jam lebih cepat dari yang diharapkan, Jia Yapeng akhirnya berhasil muncul di depan pintu basis produksinya, namun saat ini banyak orang yang diatur di luar seluruh basis produksi. Begitu Jia Yapeng mendekati pangkalan, dia dihentikan, berulang kali menunjukkan identitasnya dan memberitahu mereka bahwa dia adalah bos Dakian. Bakat ini membiarkan Jia Yapeng masuk. Begitu dia kembali ke pabrik, ZHU Kius Hui langsung lelah di kantor. Dia mengemudi dari jam pukul 2 pagi tadi malam sampai keesokan paginya. Meskipun Lao Zeng, yang telah tidur sekitar 5 jam, bergegas menggantikan ZHU Kius Hui, anak ayam itu tidak melambat sampai sekarang. Wanita itu jelas berbohong. Setidaknya dia tidak tidur siang dan malam kemarin. Seluruh orang itu lelah. Jadi Jia Yapeng pertama kali memerintahkan ZHU Kius Hui untuk tidur. Namun, asrama di pangkalan belum dibangun, dan tidak ada tempat tidur yang sudah jadi Jia Yapeng hanya bisa membiarkan ZHU Kius Hui tidur di kantornya. Jia Yapeng secara khusus membuat beberapa desain menarik di kantor baru pangkalan, yang unik dalam drama TV. Di belakang mejanya ada deretan rak buku dekoratif yang terlihat antik, yang pasti dimiliki oleh semua pemimpin dan bos. Yah, itu bukan rak buku sebagai hiasan. Namun, rak buku sebenarnya bisa dipindahkan. Ada saklar tersembunyi di meja. Klik untuk membuka rak buku secara otomatis, memperlihatkan ruang tersembunyi dengan kamar mandi, dapur, tempat tidur, dan bahkan bak mandi besar, yang jauh lebih besar dari ruangan orang biasa. Baiklah, mari kita tidak memikirkannya. Jia Yapeng tidak mendesain lounge tersembunyi untuk melakukan sesuatu yang tak terlukiskan. Hanya saja yang disebut kelinci licik 3 gua. Lounge tersembunyi seperti itu dapat bersembunyi di saat kritis dan menyelamatkan nyawa, karena Jia Yapeng memiliki cukup makanan selama setengah tahun di lounge ini. Selain itu, terdapat jalan rahasia tersembunyi di ruang tunggu ini, yang dapat melarikan diri dari pintu kecil di pangkalan. Tuhan tidak mengetahuinya, dan hantu tidak mengetahuinya. Mungkin beberapa zombie akan keluar tiba-tiba. Tempat berlindung seperti itu masih diperlukan. Awalnya, hanya Jia Yapeng yang tahu tentang ruang tunggu, tetapi demi kelelahan ZHU Kius Hui, Jia Yapeng harus meletakkan ZHU Kius Hui di tempat tidur ruang tunggu dan mulai mempersiapkan hal-hal penting. Nyatanya, Jia Yapeng tidak perlu menyiapkan terlalu banyak hal. Dia hanya perlu menjaga dirinya tetap bersih dan rapi. Ada bagian khusus. Dia telah mengkonfirmasi keamanan seluruh pangkalan 1 hari sebelumnya. Banyak tempat telah diambil alih oleh pihak lain. Jia Yapeng tidak bisa berbuat banyak, terutama mengajak lelaki tua itu berkunjung. Menurut rencana, lelaki tua itu akan tiba sekitar jam pukul 3 sore, tetapi lebih dari jam pukul 2 siang, Jia Yapeng menerima pemberitahuan bahwa lelaki tua itu akan segera tiba. Jia Yapeng bergegas ke pintu untuk menemuinya. Akhirnya, dia melihat lelaki tua yang baik hati itu dalam kenyataan. Langkah selanjutnya adalah memeriksa basis produksi Jia Yapeng. Saat ini, terutama ada 2 proyek yang sedang diproduksi. Jia Yapeng dan beberapa anak buahnya menemani lelaki tua itu berkunjung. Pria tua itu tersenyum sepanjang jalan, dan semua jenis lampu flash berkedip terus-menerus. Semua jenis kamera, senjata panjang dan senjata pendek diarahkan ke 2 orang. Kunjungan berlangsung sekitar 1 jam. Menurut kesempatan, lelaki tua itu harus kembali, tetapi tanpa diduga, lelaki tua itu tiba-tiba tersenyum dan berkata kepada Jia Yapeng, "Xiao Jia, ayo pergi ke kantormu bersama." Ah, bagus. Jia Yapeng tertegun. Apalagi yang bisa dia lakukan setelah itu? Tentu saja, dia menyambut lelaki tua itu ke kantornya sambil tersenyum. "Kalian semua keluar. Jangan ikuti aku ke sini. Aku akan berbicara dengan Xiao Jia sendirian." Lelaki tua itu tersenyum. "Pemimpin, ini. Apakah kamu tidak mengerti maksudku?" Lelaki tua itu mengerutkan kening dan semua keberatannya menghilang. Jia Yapeng duduk sendirian di kantor bersama lelaki tua itu. Nyatanya, tidak hanya ada 2 orang ini, karena ada ZHU Kius Hui yang tidur di dalam. Sendirian dengan lelaki tua itu, Jia Yapeng tampak sedikit gelisah. Sebaliknya, lelaki tua itu menghibur Jia Yapeng dengan lembut dan membiarkan Jia Yapeng santai. "Apakah kamu tahu mengapa aku berbicara denganmu sendirian?"
Pria tua itu bertanya sambil tersenyum. Aku tidak tahu. Jia Yapeng menggelengkan kepalanya. Xu Guanglei sebenarnya adalah asistenku, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Jia Yapeng menunjukkan ekspresi pencerahan. Sejujurnya, kamu anak kecil benar-benar memberi saya banyak dorongan dan membuat saya makan banyak adonan goreng. Lelaki tua itu tertawa dan Jia Yapeng terkikik. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Cina akan mengejar dunia di masa depan? Pria tua itu bertanya dengan serius. Faktanya, saya tidak terlalu percaya diri. Lagi pula, masih ada celah besar antara kita dan dunia, yang sulit untuk dikejar. Ini adalah kebutuhan sejarah. Jia Yapeng berpikir sejenak, lalu berkata, sebenarnya, Anda mengizinkan saya berbicara kebenaran besar, tetapi saya tidak dapat mengatakan kebenaran besar apapun. Saya percaya para ekonom itu menganalisisnya jauh lebih teliti daripada saya. Saya hanya berpikir bahwa benih cepat atau lambat akan tumbuh menjadi pohon yang menjulang tinggi asalkan diberi air dan pupuk yang cukup, meskipun lebih lambat dari yang lain. Kamu benar, tapi aku tidak tahu apakah air yang kita sirami dan pupuk itu asam atau basa, dan apakah pupuknya matang atau mentah. Jika kita salah menyiramnya, bukankah benihnya akan terbakar hidup-hidup? Kata lelaki tua itu dengan sedikit khawatir. Jia Yapeng tidak dapat menahan perasaan bahwa betapapun hebatnya seseorang, dia akan takut akan hal-hal di masa depan. Pak Tua, bisakah kita berhenti menyiram dan memupuk karena kita takut salah menyiram air dan memupuk salah pupuk? Ini, Pak, ide saya masih sangat sederhana. Latihan menunjukkan pengetahuan yang benar. Tidak peduli kucing hitam atau putih, yang bisa menangkap tikus adalah kucing yang baik. Jangan terlalu banyak berpikir dan jangan memikirkan masa depan. Pikirkan saja tentang membuat kehidupan masyarakat lebih baik sekarang, membuat negara berkembang lebih cepat dan membuat semua orang merasa lebih bahagia. Cukup. Itu yang perlu kita lakukan sekarang. Karena pembangunan adalah kata terakhir. Begitu Jia Yapeng mengucapkan kata-kata ini, dia merasa bahwa dia adalah seorang guru. Kata-kata ini semua adalah ucapan terkenal dari orang lain. Tapi tanpa diduga, wajah lelaki tua itu menunjukkan ekspresi yang sangat hati-hati. Setelah berpikir lama, dia tidak bisa menahan tepuk tangan Jia Yapeng. Kamu mengatakannya dengan baik. Itu bagus. Lelaki tua itu menghela nafas. Saya selalu merasakan sesuatu tersangkut di tenggorokan saya dan tidak bisa mengatakannya. Hari ini, kalimat Anda benar-benar membangunkan saya. Perkembangan adalah kata terakhir. Inilah yang selalu ingin saya katakan tetapi tidak tahu bagaimana mengatakannya. Saya tidak kupikir aku tidak dididik oleh anak sepertimu hari ini. Tidak berani, tidak berani. Ada keringat di dahi Jia Yapeng. Yah, katakan saja ini padamu. Aku akan mengobrol denganmu hari ini. Aku tidak akan kehilangan uang dan menghasilkan uang. Haha. Lelaki tua itu tertawa. Bab 137. Kepala mental lelaki tua itu jelas jauh lebih baik, sementara Jia Yapeng memiliki ekspresi malu di wajahnya. Nah, setelah bicara idealisme, ayo bicara materialisme. Minat lelaki tua itu tidak berkurang. Katakan padaku, bagaimana kita harus berkembang di masa depan? Aku tidak tahu itu. Wajah Jia Yapeng pahit. Orang tua, saya seorang pengusaha biasa. Saya tidak tahu hal tingkat makro seperti itu. Anda memiliki begitu banyak lembaga pemikir dan begitu banyak ekonom. Mengapa Anda bertanya kepada saya? Hei, belajarlah dari orang lain. Lelaki tua itu tersenyum. Gagasan mereka adalah milik mereka, gagasan Anda adalah milik Anda. Saya telah mendengar gagasan mereka berkali-kali. Sekarang saya ingin mendengar gagasan Anda. Paling-paling, orang-orang itu adalah para ahli dan cendekiawan. Paling buruk, mereka terpisah dari garis depan. Mereka hanya tahu belajar teori dan melihat majalah asing. Barang-barang mereka agak terlepas dari kenyataan. Saya lebih suka ide pengusaha seperti Anda di garis depan setiap hari. Tanda petik. Yah. Kalau begitu aku akan mengajari orang lain dan berbicara tentang beberapa ide yang tidak bisa diandalkan. Jia Yapeng berpikir sejenak, memilah bahasanya sendiri, lalu berkata, sebenarnya, saya hanya punya satu ide. Saya mulai dari manufaktur, mengolah secara mendalam teknologi elektronik, teknologi material,
bioteknologi dan teknologi nuklir, memperluas kepercayaan diri budaya, dan akhirnya mewujudkan evolusi industri yang komprehensif. Dunia adalah yang pertama memasuki 4 revolusi industri, sehingga kita dapat menyalip negara lain di pelosok dan sepenuhnya melampaui negara lain. Oh, ceritakan lebih banyak. Matt lelaki tua itu berbinar. Singkatnya, manufaktur adalah fondasi kami. Saat ini, tugas terpenting kami adalah mengembangkan manufaktur dengan segala cara, membantu badan usaha milik negara dan usaha kecil dan mikro swasta menggunakan manufaktur untuk memenuhi permintaan di domestik dan merangsang konsumsi, dan kemudian ekspor lebih lanjut ke luar negeri, buka pasar internasional dan ubah Cina menjadi basis manufaktur di seluruh dunia. Ada orang-orang di yayasan kami, dan tidak ada yang bisa mengguncang ekonomi kami. Tanda petik. Langkah kedua adalah mengembangkan lebih lanjut di bidang teknologi tinggi, karena industri manufaktur selalu menjadi industri dasar dan industri yang dieksploitasi oleh industri teknologi tinggi. Biaya pembuatan sekrup adalah 10 senin, dan menjualnya adalah 12 senin, yang hanya bisa menghasilkan 2 senin. Tetapi perusahaan teknologi tinggi asing dapat menjual sekrup itu seharga 2 yuan, 20 yuan, atau bahkan 200 yuan selama mereka memutar sekrup itu ke dalam mesin mereka, dan mereka masih menjualnya kembali ke tangan kita sendiri. Ini adalah peran nilai tambah teknologi tinggi, jadi setelah kita mengkonsolidasikan fondasi industri manufaktur, kita harus mengembangkan industri teknologi tinggi lebih lanjut, untuk mengungguli pesaing kita. Namun, masih sangat sulit untuk berkembang di industri teknologi tinggi dalam segala aspek. Kita terlalu banyak pemimpin asing, jadi kita hanya bisa berkonsentrasi untuk melakukan hal-hal hebat dan menginvestasikan kekuatan terbesar untuk mengakar pada teknologi yang ada paling penting dan dominan di pasar di masa depan dan dapat memimpin umat manusia memasuki era revolusi industri keempat. Menurut saya teknologi yang paling penting adalah teknologi elektronik, teknologi material, bioteknologi, dan teknologi energi nuklir. Ini adalah 4 teknologi terpenting di masa depan dan kunci revolusi industri keempat. Selama kita bisa memimpin di dunia dan melampaui semua negara dalam 4 teknologi ini, kita akan dapat menonjol dan mewujudkan 100 tahun sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok. Permajaan besar tahun ini. Jia Yapeng berkata, dan semua orang menjadi bersemangat di sini. Berdasarkan manufaktur. 4 teknologi utama. Lelaki tua itu jelas terpesona dan terus memikirkan apa yang baru saja dikatakan Jia Yapeng. Orang tua itu telah melihat banyak teori dari posisi strategis yang menguntungkan, tetapi ini adalah pertama kalinya orang tua itu mendengar rencana pembangunan yang begitu jelas dan jelas seperti yang dikatakan Jia Yapeng. Dia perlu berpikir, jadi dia terdiam. Jia Yapeng tidak terbicara. Dia masih duduk di sana dengan tenang, menunggu lelaki tua itu keluar sendiri. Bagus, kata lelaki tua itu dengan desahan panjang lega. Itu ide yang sangat jelas dan langka. Ini pertama kalinya saya mendengar kata-kata yang begitu jelas. Apakah Anda benar atau tidak, Kamerat Jia, Anda adalah talenta terbaik di negara ini. Jangan pergi ke luar negeri dengan santai di masa depan. Mengapa? Jia Yapeng tertegun. Aku khawatir kamu kabur. Lelaki tua itu tersenyum, dan Jia Yapeng kembali malu. Namun, masih ada beberapa hal yang saya tidak mengerti dalam apa yang Anda katakan barusan. Anda mengatakan bahwa itu didasarkan pada manufaktur, tetapi saya melihat apa yang dikatakan orang lain dalam laporan kepada saya. Negara-negara kuat seperti Amerika Serikat telah memulai proses deindustrialisasi. Tujuan pembangunan mereka adalah untuk berubah menjadi struktur ekonomi dengan industri tersier sebagai inti, dan mereka sudah mulai mengubah industri manufaktur dasar mereka menjadi inti. Ketika kita pergi ke luar negeri, bukankah kita harus belajar dari orang lain dan mengembangkan suatu perekonomian yang didominasi oleh industri tersier? Ini adalah kekeliruan, yang cepat atau lambat akan merugikan orang lain dan dirimu sendiri. Jia Yapeng berkata dengan tegas, saya tidak tahu data ekonomi atau model ekonomi apapun. Saya hanya tahu bahwa kapasitas manufaktur suatu negara tidak boleh hilang, jika tidak maka akan terlambat untuk bertobat. Industri jasa dan industri keuangan memang sangat penting, tapi ini hanya lapisan gula pada kue. Negara harus tetap fokus pada manufaktur.
Manufaktur itu seperti otot baja dan tulang besi sebuah rumah. Begitu otot baja dan tulang besi ini dihancurkan, rumah itu akan hancur bahkan jika Anda melakukannya indahnya, semuanya pada akhirnya akan menjadi reruntuhan begitu angin bertiup dan gempa bumi terjadi. Karena hanya industri manufaktur yang dapat menghasilkan barang dan bahan yang sebenarnya, dan industri tersier hanyalah jasa. Bahkan jika mereka memiliki teratai yang indah, mereka tidak dapat mengubah hal yang sebenarnya. Semuanya kosong. Selain itu, industri keuangan terlalu mudah untuk dimanipulasi oleh kekuatan asing lainnya, karena wilayahnya memiliki batas, tetapi uang tidak memiliki batas. Uang dapat menyerang dengan diam-diam kapan saja dan di mana saja, dan menyapu dunia kita yang lemah dengan kekuatannya yang besar. Sekarang keajaibannya pasar saham modal adalah contohnya, dan mudah bagi orang lain untuk menghancurkannya. Hanya industri manufaktur yang dapat memproduksi segala jenis bahan yang dibutuhkan oleh masyarakat di seluruh tanah air, yang sama sekali tidak boleh dimusnahkan. Pada saat yang sama, industri manufaktur akan selalu menjadi industri yang paling banyak membutuhkan tenaga kerja. Di masa depan, begitu terjadi krisis ekonomi, sejumlah besar tenaga kerja di industri tersier akan langsung kehilangan pekerjaan. Hanya industri manufaktur yang bisa menyerap tenaga kerja tersebut. Cina adalah negara yang paling rajin. Selama orang Cina memiliki pekerjaan dan makanan, Cina akan stabil seperti Gunung Tai, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Sebenarnya, Amerika Serikat tidak benar-benar ingin pergi ke industrialisasi. Itu hanya slogan yang mereka teriakkan untuk menipu orang. Tujuannya adalah untuk menipu negara-negara Eropa lainnya untuk pergi ke industrialisasi seperti mereka untuk mempertahankan keunggulan industri mereka. Alasan sebenarnya untuk deindustrialisasi Amerika Serikat adalah biaya tenaga kerja industri manufaktur dasar terlalu tinggi, sehingga mereka harus mengalihkan industri manufaktur ke luar negeri, tetapi katanya kami masih menyimpan semua industri teknologi tinggi dengan kuat di rumah dan tidak diizinkan untuk transfer ke negara lain, jadi kita bisa melihat tujuan fundamental mereka. Tidak, karena Anda menyangkal industri keuangan, mengapa menginvestasikan banyak uang di pasar saham? Lelaki tua itu tiba-tiba bertanya lagi. Saya tidak menyangkal pentingnya industri keuangan. Tidak ada yang bisa menyangkal pentingnya industri keuangan, tetapi di mata saya, peran industri keuangan harus menjadi minyak pelumas untuk mesin besar manufaktur nasional industri, dan industri untuk mempertahankan dan melindungi pengoperasian mesin ini dalam jangka panjang, stabil, dan sehat. Tetapi jika industri keuangan ingin menjadi tuan, duduk di atas mesin, mengendalikan mesin, membongkar barang dari mesin, menjual uang, dan menjadi tuan mesin, itu akan menjadi masalah besar. Jia Yapeng berkata dengan tulus. Alis pria tua itu melonjak. Untuk sesaat, dia menemukan bahwa dia memiliki banyak tempat untuk dibodohi. Bab 138. Nah, anak kecil, hal besar sudah selesai. Mari kita bicara tentang hal kecil sekarang. Lelaki tua itu menghela nafas dan berkata sambil tersenyum. Hal-hal kecil? Jia Yapeng diam sejenak, lalu mengangguk dengan jujur. Ayolah, apa yang ingin dikatakan lelaki tua itu, dia harus menemaninya. Dia tidak berani tidak mengatakannya. Ceritakan tentang kamu, kata lelaki tua itu dengan lemah. Aku baru tahu sesuatu tentang karirmu. Aku hanya mau dan 4 WD. Xiao Jia, jika kamu hanya pemuda biasa, pengusaha biasa, aku tidak akan pernah menuntut apapun darimu. Tapi karena kamu baru saja menunjukkan bakat dan kemampuan, serta kebijaksanaan dan wawasan, aku sangat penasaran. Apa tujuan akhir hidupmu? Menjadi raja mainan di Tiongkok? Pria tua itu bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukan. Jia Yapeng ragu-ragu, lalu memutuskan untuk menjawab dengan jujur, saya ingin menjadi orang terkaya di Cina. Orang terkaya. Lelaki tua itu tertegun sejenak, dan kemudian berkata sambil tersenyum, ini mimpi yang bagus, tetapi kamu sudah punya banyak uang. Real estate di ibu kota kekaisaran sudah cukup bagimu untuk menghabiskan seluruh hidupmu. Menjadi orang terkaya sebenarnya tidak memiliki banyak arti materi untukmu, bukan? Orang harus selalu punya tujuan, atau aku tidak akan melakukan apapun selama sisa hidupku. Terlalu asin untuk menikmatinya seperti ini, kata Jia Yapeng dengan senyum pahit.
Yah, karena kamu ingin memiliki tujuanmu sendiri, aku akan mengubahnya untukmu. Kamu tidak ingin menjadi orang terkaya di Cina. Menurutku itu tidak terlalu sulit untukmu. Jika kamu ingin menjadi, jadilah orang terkaya di dunia. Kerang. Pada saat ini, Jia Yapeng tertegun. Sistem Cina kita dapat melahirkan orang terkaya swasta kelas dunia, dan juga orang terkaya yang lahir seluruhnya dengan memulai bisnisnya sendiri. Saya pikir ini pasti akan membantah kesalahpahaman banyak orang tentang masyarakat kita dan menampar wajah banyak orang. Tanda seru. Bagaimana kamu melakukannya? Kata orang tua itu. Aku tidak tahu. Jia Yapeng menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, tapi aku ingin mencoba, coba saja. Oke. Lelaki tua itu tertawa. Tapi menjadi orang terkaya saja tidak memiliki banyak nutrisi. Anda tidak dapat menghasilkan uang dengan sia-sia. Anda juga harus berkontribusi pada negara. Chuan Chen Jiageng pernah berkata bahwa ada 5 pedagang di dunia. Karena Anda adalah orang terkaya di dunia, kamu harus menjadi pedagang nasional dan pedagang nasional harus bekerja untuk negara. Saya mengerti. Saya bersedia menyumbangkan sebagian besar harta saya. Kata Jia Yapeng begitu mendengarnya. Berhenti, jangan membuatnya terlihat seperti aku di sini untuk merampokmu. Aku tidak bermaksud membiarkanmu melakukan hal seperti itu. Lelaki tua itu melambaikan tangannya. Selama uangmu diperoleh dengan bersih, uangmu akan digunakan sendiri. Jika kamu mau beramal, itu juga urusanmu, yang tidak ada hubungannya dengan negara. Maksud saya, karena Anda baru saja mengatakan bahwa masa depan negara perlu mengembangkan 4 teknologi utama secara mendalam, jika Anda memilih salah satu dari 4 teknologi untuk dikembangkan secara mendalam, itu akan menjadi kontribusi Anda bagi negara. Anda pengusaha tidak ingin selalu menghasilkan uang cepat. Uang cepat datang dan pergi dengan cepat. Faktanya, uang yang paling stabil di dunia adalah uang lambat. Ini adalah keuntungan yang diperoleh dengan memimpin ilmu pengetahuan dan teknologi yang bisa tidak tergantikan oleh orang lain. Untuk salah satu dari 4 teknologi, selama Anda membajak lebih dalam dan mengungguli yang lain, Anda bisa mendapatkan uang unik yang tidak dapat diganti oleh siapapun. Kamu menghasilkan uang dan berusaha untuk negara. Lelaki tua itu akhirnya mengatakan niatnya. Aku akan membajak sains dan teknologi? Jia Yapeng tertegun. Dia tidak pernah berpikir bahwa lelaki tua itu akan memberikan dirinya tugas yang begitu penting. Jangan menekanmu. Aku tidak ingin kamu menjamin bahwa kamu harus mencapai hasil atau memberimu kontrak. Nyatanya, hanya kita berdua yang tahu tentang percakapan kita hari ini. Aku tidak ingin tugas ini untuk menghancurkanmu, jadi ingatlah untuk melakukan apa yang kamu bisa. Jika Anda tidak dapat berbisnis di masa depan, lupakan saja. Jika Anda benar-benar kaya di masa depan, Anda dapat mengingat apa yang saya katakan kepada Anda hari ini dan berkontribusi pada negara. Apakah Anda mengerti? Memahami. Jia Yapeng merasakan darahnya mendidih saat ini, lalu berkata dengan tegas. Orang tua itu menganggap dirinya sebagai prajurit nasional. Yah, pilih salah satu dari 4 teknologi yang baru saja kamu sebutkan. Saya memilih teknologi energi nuklir. Kata Jia Yapeng tadi. Melihat wajah lelaki tua itu salah, dia langsung tersenyum dan berkata, tentu saja tidak mungkin. Pengusaha tidak bisa memainkan teknologi seperti itu. Bioteknologi tidak ada hubungannya dengan saya. Ketika saya belajar, nilai biologi saya adalah yang terburuk, dan saya tidak tertarik padanya. Adapun iptek material dan iptek elektronik, iptek material terlalu besar, di mana semua jenis material tidak ada habisnya, yang membutuhkan kekuatan seluruh negara. Saya tidak dapat melakukannya sendiri. Ayo ambil teknologi elektronik. Saya suka, dan saya juga punya penelitian. Saya bersedia menginvestasikan masa muda dan masa depan saya dalam teknologi elektronik. Kata Jia Peng. Ini benar-benar pilihan yang paling tepat. Lelaki tua itu mengangguk dan hendak terus mengatakan sesuatu. Tiba-tiba pintu diketuk, lalu terdengar suara wanita berkata, "Kakek, ini aku. Bolehkah aku masuk?" "Silahkan masuk." Senyum ramah muncul di wajah lelaki tua itu, dan kemudian seorang gadis berpakaian melayang masuk seperti daun willow. Lilac yang indah. Melihat gadis itu, Jia Yapeng mengangguk dalam hatinya. Kalau tidak,
Akan terlalu aneh jika cucu lelaki tua itu diberi nama Zuge. Namun, nama gadis itu agak terlalu mendominasi. Zuge Bawang, nama yang sulit dikendalikan laki-laki, justru didesak oleh gadis secantik itu. Apakah orang tuanya mendapatkan namanya dengan mata tertutup? Saat Jia Yapeng sedang bersembunyi, gadis itu mulai menyapa lelaki tua itu. Dia bisa melihat bahwa hubungan antara keduanya sangat intim. Pria tua itu sangat baik padanya. Itu seperti matahari dewa yang nyata, yang membuat orang mengeluh tentangnya. Tepat pada saat kedamaian dan kebaikan di dunia ini, tiba-tiba terdengar suara putaran motor di kantor Jia Yapeng. Kemudian, di bawah tatapan ketiga orang itu, rak buku Jia Yapeng perlahan terbuka. Mengenakan hanya piyama sutra, ZHU Kius Hui, yang memperlihatkan setengah bahunya, menggosok matanya dan keluar, sambil berteriak, "Bos, saya lapar. Saya ingin makan. Kamu seperti air." Lelaki tua itu tertegun sejenak dan membaca nama asli ZHU Kius Hui. Bab 139. Tentang 8 tanah terlantar Zuge, mereka hanya keras kepala. Mereka sama sekali berbeda dari Zuge Dali. Jangan duduk sesuai dengan nomornya. Apa yang saya lihat tadi benar-benar orang tua. ZHU Kius Hui, yang tidak ingin mempercayai kebenaran setelah orang tua pergi, berbaring di tempat tidur dan membenamkan kepalanya di selimut. Dia tidak ingin keluar untuk melihat siapapun. "Kius Hui, jangan sedih. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Aku tidak menyangka lelaki tua itu ingin mengobrol denganku di kantorku. Ribuan kesalahan adalah salahku. Jangan sedih. Keluarlah untuk makan malam," desak Jia Yapeng. "Siapa bilang aku sedih? Aku tidak sedih. Aku hanya malu. Aku tidak punya muka untuk melihat orang." ZHU Kius Hui meratap. "Memang, itu bukan bayangan seumur hidup bagi siapapun. Saya dilihat oleh orang tua itu, dan saya masih di tempat tidur Anda di ruang santai Anda. Saya tidak bisa mencucinya ketika saya melompat ke Sungai Kuning." ZHU Kius Hui meratap. "Jangan menangis. Apa masalahnya?" Orang tua itu mengatakan itu hanya kecelakaan yang menarik. Jika seseorang melihatnya, mereka akan melihatnya. Kalau tidak, aku. Di tengah kata-kata Jia Yapeng, kata kuncinya tidak mengatakan. Sebuah suara berkata dengan malu-malu, "Kakak Yapeng, di mana kamar mandimu? Kenapa aku tidak bisa menemukannya?" "Yah, aku akan membawamu ke sana," kata Jia Yapeng saat melihat Zuge Bawang yang pemalu. Tak disangka, nama Zuge Bawang begitu mendominasi, namun orang-orangnya sangat timid. Mereka bahkan tidak dapat menemukan toilet. Tapi sekali lagi, lantai Jia Yapeng adalah area kantornya. Hanya ada satu kamar mandi di dalamnya. Itu juga tersembunyi di sudut. Itu normal bahwa si kecil tidak dapat menemukannya. Jadi Jia Yapeng membawa Zuge Bawang sampai ke toilet, dan kemudian bertanya, "Kakek sudah pergi. Mengapa kamu masih di sini? Aku tidak bisa menemukan jalan keluar," kata Zuge Bawang dengan menyedihkan. "Kamu terlalu besar. Aku dibawa masuk saat aku masuk, tapi saat aku pergi, semua orang itu pergi." "Kamu berbicara tentang penjaga kakek?" Jia Yapeng mengangguk dan mengobrol dengan Zuge Bawang. Tiba-tiba, dia merasa bahwa suara pihak lain tampak familiar dan selalu merasa pernah mendengarnya di suatu tempat. "Zui?" Jia Yapeng tiba-tiba bertanya ragu-ragu. "ZHU Ying, putra ke-18 ZHU Yuan Zhang, Kaisar Dinasti Ming, putra ke-17 dari urutan gigi, ibu selir Kekaisaran Zhou, lahir di Fengyang, Huyan. Pada tahun ke-24 Longwu, dia diberikan gelar Raja Min di Minzhou, yang sekarang menjadi Kabupaten Sugan Minxian." Detik berikutnya, Zuge Bawang langsung keluar. "Tidak." Setelah itu, gadis kecil itu langsung menutup mulutnya dan terlihat malu. "Itu kamu." Jia Yapeng tiba-tiba menyadari bahwa Zuge Bawang ini adalah gadis kecil yang membantu dirinya membuka rahasia ZHUYU di perpustakaan Universitas Tsinghua di ibu kota kekaisaran. "Saya tidak menyangka dia akan bertemu dirinya sendiri dalam bentuk ini. Maaf, saya tidak bermaksud berbicara pada waktu itu. Saya hanya berpikir topik yang Anda diskusikan sangat menarik. Seperti yang saya ketahui beberapa kiasan, saya tidak dapat menahan diri untuk berbicara." Gadis kecil itu menjulurkan lidahnya dan berkata sambil tersenyum, "Sungguh,
Bagaimana kamu datang ke sini dari ibu kota kekaisaran? Jia Yapeng bertanya sambil tersenyum. Bukankah kamu juga berasal dari ibu kota kekaisaran? ZHUGE Bahwang meringis dan berkata, saya sedang belajar di Tsinghua. Hari itu adalah hari terakhir semester lalu. Setelah menjawab pertanyaan Anda, saya naik kereta pulang. Karena saya tahu hari ini bahwa kakek akan mendatangi Anda, saya menyelinap ke dan bertemu kakek. Aku tinggal di ibu kota kekaisaran selama 1 semester dan tidak melihat kakek. Aku merindukannya. Oke, kita beruntung. Belajar dengan giat dan buat kemajuan setiap hari. Saat ini, kedua orang itu berjalan ke pintu kamar mandi. Jia Yapeng mengirimnya masuk dan berkata sambil tersenyum. Tanpa diduga, gadis kecil itu tiba-tiba menjulurkan kepalanya keluar dari toilet dan berkata, orang jahat, kamu tidak akan punya jalan rahasia di toilet. Persetan, aku belum abnormal sampai tingkat ini. Jia Yapeng langsung terlihat malu. Setelah mengantarkan Zuge Bahwang, Jia Yapeng kembali ke kantornya dan menemukan bahwa ZHU Kius Hui telah menghilang. Dia hanya meninggalkan catatan di desktop yang mengatakan bahwa dia akan pulang dan menyesuaikan diri selama beberapa hari dan tidak akan masuk kerja setelah meminta cuti. Orang ini. Jia Yapeng menggelengkan kepalanya, mengemasi barang-barangnya, merasa lelah, dan siap pulang untuk beristirahat. Kemudian Zuge Bahwang menjulurkan kepalanya keluar dari pintu kantor. Apakah kamu tidak tahu bagaimana cara kembali? Kepala kecil ZHUGE Bahwang yang penuh aura mengangguk dengan keras. Ayo, masuk ke mobil dan aku akan membawamu kembali. Jia Yapeng mengeluarkan kunci mobil. Lao Seng sudah tidak ada lagi di perusahaan dan istrinya benar-benar akan melahirkan, jadi dia bergegas ke rumah sakit segera setelah dia kembali ke perusahaan. Jia Yapeng harus menyetir sendiri. Namun, rumah Zuge Bahwang tidak jauh dari Jia Yapeng, tepat di seberang jalan layang. Jika Anda berjalan selama 15 menit, Anda bisa berkendara lebih cepat. Selamat tinggal, Paman Jia Yapeng. Aku akan menemuimu nanti. Ketika Zuge Bahwang turun dari bis, dia melambai ke Jia Yapeng. Persetan, kamu hanya 2 tahun lebih muda dariku. Siapa Paman? Jia Yapeng bergumam, lalu kembali ke rumahnya. Begitu sampai di rumah, Tian Yu Jiao, seorang gadis kecil, naik ke pelukan Jia Yapeng, bersandar ke Jia Yapeng, menggigit telinga Jia Yapeng dan mengadu, saudaraku, saya ingin melaporkan. Saya baru tahu bahwa Jia Jiafeng dan Jia Jiayue telah diam-diam membuat pacar. Apa? Tubuh Jia Yapeng bergetar, dan alisnya menyatu dalam sekejap. Sungguh, aku melihatnya dengan mataku sendiri. Mereka berjalan bergandengan tangan dengan seorang pria, dan mereka berlari untuk makan es krim bersama. Aku melihat semuanya. 3 orang makan 2 es krim, dan pria itu menggigitnya, dan aku melihat semuanya. Akibatnya, mereka masih ingin membelikan saya es krim, tapi siapa saya? Saya adalah pramuka kecil dari saudara laki-laki Jia Yapeng, jadi saya akan melapor ke saudara laki-laki saya pertama kali. Tian Yu Jiao berkata dengan bangga. Sungguh, jika kamu berbohong, kakakku tidak akan menyukaimu dan melemparkanmu ke bawah jembatan layang. Tangan Jia Yapeng menyentuh kepala Tian Yu Jiao, tetapi rambutnya dijepit sampai mati dan tangannya memutih. Itu benar, sayangku. Tian Yu Jiao khawatir dan segera bersumpah. Jia Yapeng juga berpikir bahwa dia tidak boleh berbohong. Anak-anak mungkin berbohong karena mereka bisa makan, tetapi mereka tidak akan menyebarkan gosip. Apalagi, yang paling dia takuti adalah terlempar ke bawah jembatan penyeberangan. Begitu ibunya mengancamnya dengan ini, dia langsung menjadi sangat pintar. Kakak, kamu kembali. Pada saat ini, Jia Jiafeng dan Jia Jiayue kembali dari sekolah dan berteriak gembira saat melihat saudara laki-laki mereka. Tapi wajah Jia Yapeng tenggelam. Sudut mulut mereka jelas ternoda selai es krim, dan warnanya masih 2 warna. Mereka benar-benar berlari untuk makan es krim. Dan seorang pria. Bab 140. Kamu. Melihat es krim di mulut kedua saudara perempuannya, Jia Yapeng tiba-tiba menyalakan api di hatinya dan bersiap untuk mengajukan pertanyaan yang bagus, tetapi setelah dipikir-pikir, saudara perempuannya juga seorang siswa sekolah menengah. Dia sedikit dewasa. Apakah kontraproduktif jika saya memilih kereta dan kuda untuk dipertanyakan?
Anda tahu, sekarang mereka berada dalam masa pemberontakan, dan mereka tidak bisa selalu mengikuti mereka. Jika mereka benar-benar memaksa mereka untuk bergegas, bukankah mereka akan membantu para tiran dan mengobarkan api? Anak muda pemberontak ini bisa melakukan apa saja. Selain itu, mereka tidak memiliki bukti, dan mereka tidak akan mengakuinya. Jadi Jia Yapeng melihat ekspresinya, tersenyum dan berjalan ke Jia Jiafeng dan Jia Jiayue dan berkata, apakah kalian berdua sudah makan es krim? Tidak. Kami tidak. Kedua kakak beradik itu terkejut, lalu segera menyeka es krim dari sudut mulutnya dan berbohong dengan mata terbuka. Benarkah tidak? Jia Yapeng memandang mereka dengan curiga, dan mereka menggelengkan kepala lagi. Ada masalah. Ada masalah besar. Bel alarm Jia Yapeng berbunyi di dalam hatinya, tapi dia tersenyum lagi. Yah, kakakku percaya padamu, tapi tahun baru akan datang. Baru-baru ini, jalanan kacau, dan kamu mungkin sedikit tidak aman. Kakakku akan mencarikanmu teman dan membiarkannya menemanimu untuk melindungimu, oke? Jangan. Tanpa diduga, kedua saudari itu menggelengkan kepala dan menolak. Jia Jiafeng berkata, jangan khawatir, saudara. Kami sudah punya teman. Kami memiliki hubungan yang baik. Kami bisa keluar dan bermain bersama seperti ini. Dia sangat kuat. Dia bisa bermain beberapa kali sekaligus. Dia bisa melindungi kita. Mengisap. Jia Yapeng menarik napas, lalu berkata, apakah pria ini pria atau wanita? Kakak, apa yang kamu pikirkan? Pipi Jia Jiayue memerah. Tentu saja dia perempuan. Bagaimana kita bisa berteman dengan laki-laki? Ya, dia perempuan, dia perempuan. Jia Jiafeng juga berkata dengan tergesa-gesa. Mencurigakan. Sangat mencurigakan. Hati Jia Yapeng hampir kehabisan mobil polisi, tapi Jia Yapeng adalah orang yang cerdas. Dia tahu ini bukan waktunya untuk jatuh, jadi dia tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Sebaliknya, dia menahan amarahnya dan duduk di sofa di sebelah Tian Yu Jiao. Yu Jiao, apakah kamu yakin mereka bersama seorang pria? Jia Yapeng mengangkat tubuh kecil Tian Yu Jiao dan menggigit telinga Tian Yu Jiao. Jangan bilang, rambut gadis kecil itu harum. Tian Yu Jiao segera menganggukkan kepala kecilnya. Itu pasti laki-laki. Laki-laki itu juga mencukur rambutnya dan memiliki tato di lehernya. Mengerikan. Botak. Tato berapa banyak yang bisa kamu kalahkan satu? Api di hati Jia Yapeng hampir membakar setinggi beberapa kaki. Sialan, benar-benar ada bajingan tidak bermoral yang berani memikirkan saudara perempuan mereka, dan mereka tampaknya menjadi sampah dunia bawah. Bagaimana ini bisa dilakukan? Bagaimana saudara perempuan mereka dapat berhubungan dengan pria lain? Mereka hanya bisa menjadi diri mereka sendiri. Tanda petik. Tidak. Mereka tidak akan bisa jatuh cinta di masa depan, tetapi mereka harus menemukan pria yang atmosfer, cakap, bertanggung jawab, bermoral, bernilai tinggi, berkarakter baik, dan mendengarkan istrinya. Ngomong-ngomong, pria ini harus menghasilkan lebih banyak uang daripada dirinya sendiri dan nilainya harus lebih muda dari dirinya sendiri. Hanya pria seperti itu yang pantas mendapatkan saudara perempuannya. Seorang bajingan berani menyentuh saudara perempuannya. Meskipun Jia Yapeng ingin segera menelepon kantor polisi, minta Kapten Liu di dalam untuk menangkap gangster sialan itu dan memberinya pendidikan yang baik. Tapi Jia Yapeng masih menahan diri. Dia bisa menangkap gangster itu, tetapi bisakah dia menangkap hati saudara perempuannya? Saya melakukan hal-hal bodoh yang tidak kalah bodohnya di masa muda saya yang memberontak daripada saudara perempuan saya, dan begitu orang tua saya turun tangan, saya akan menghadapi orang tua saya seperti orang gila. Sekarang, dalam pandangan Jia Yapeng, hal-hal itu sangat bodoh. Orang tua mereka sepenuhnya untuk kebaikan mereka sendiri. Perilaku mereka pada saat itu sangat membantu diri mereka sendiri, tetapi otak mereka direbus menjadi pasta. Mereka benar-benar tidak dapat mendengarkan nasihat emas dan baik ini. Jia Yapeng merasa masalah itu harus dibicarakan dalam jangka panjang. Setidaknya dia harus mencari tahu semuanya terlebih dahulu. Jadi Jia Yapeng memutuskan untuk menahan diri sementara dan semua orang mulai hidup normal. Liu Chuifeng menyiapkan makan malam keluarga. Semua orang duduk mengelilingi meja besar untuk makan malam.
Kedua saudari itu sedang makan sambil menonton kartun di TV, yaitu 4WD bersaudara Jia Yapeng. Jia Yapeng sangat senang melihat adiknya suka membuat kartun sendiri. Segera, siaran episode baru 4WD bersaudara berakhir, dan kedua saudari itu menunjukkan ekspresi mereka. Mereka memandang Jia Yapeng dengan menyedihkan seperti dua anak anjing, memohon di mulut mereka, "Saudaraku, saudara yang baik, tolong, tunjukkan saja beberapa episode berikutnya. Bukankah itu kartun animasi yang dibuat oleh keluarga kita? Mengapa kita harus mengikuti orang lain di televisi?" "Ya, betul sekali. Kakak yang baik, lihat saja keluarga kami berjanji tidak akan memberitahu siswa lain." Kedua saudari itu memohon, ini bukan pertama kalinya mereka meminta untuk menonton Four Wheels Brothers sebelumnya. Animasinya belum disiarkan, tetapi hati Jia Yapeng seperti batu, dan dia tidak pernah berjanji kepada mereka. Tapi kali ini, mata Jia Yapeng berputar sedikit, dan dia mengangguk dan berkata, "Ya betulkah?" Kedua saudara perempuan itu menunjukkan ekspresi gembira. "Namun, mungkin kalian berdua akan tinggal di rumah mulai hari ini hingga semester depan, dan tidak boleh keluar. Apa kamu setuju?" tanya Jia Yapeng, menyipitkan mata, menjebak mereka di dalam, dan kemudian secara diam-diam berurusan dengan pria itu, maka semuanya akan mudah. Sayangnya, kedua saudari itu menggelengkan kepala saat mendengar kondisi ini, dan menolak Jia Yapeng. Sumpit di tangan Jia Yapeng patah secara tidak sengaja. "Tahan dulu, kalian semua berada di masa pemberontakan remaja." Setelah program CCTV Tangram disiarkan, beberapa menit iklan disiarkan, dan itu adalah suara musik yang akrab pada pukul 7 malam. Saat Jia Yapeng masih menjadi pelukis, acara yang paling dibencinya adalah acara berita yang sangat membosankan. Tapi saat Jia Yapeng kaya, program favoritnya adalah jaringan berita, yang sangat bergizi. Kedua saudari itu juga merasa suasana di rumah sepertinya ada yang salah, jadi mereka tidak langsung kembali ke kamar untuk bermain setelah siaran berita dimulai, seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Mereka duduk di sofa dengan jujur, dan menonton webcast bersama Jia Yapeng. Teman-teman hadirin yang budiman, acara utama hari ini adalah, penyiar mulai memperkenalkan program, tetapi semua orang tidak peduli sampai salah satu penyiar berkata, "XX mengunjungi YU, pabrik makanan kota Dakian di Provinsi Xinjiang hari ini. Direktur pabrik Jia Yapeng mengunjungi seluruh lini produksi," kata XX.